eksistensi penting, tapi esensi jauh lebih penting. Oke? Jenengan itu manusia untuk eksis ya gampang, yang penting hidup sehat, makan penuh, tidur cukup, insya Allah masih hidup kan? Oke, itu eksistensi jenengan sebagai manusia. Tapi esensi manusianya di mana? Kalau sekedar makan, tidur, ngobrol, itu kira-kira burung pun bisa lebih cerewet kan dari jenengan. Obrolannya mungkin lebih ramai daripada jenengan, suami istri terutama. Kan jarang ngobrol sampai yang suami istri. Justru ngobrolnya malah dialihkan di madrasah bersama guru yang mestinya ngobrol sama murid. Oke, catat lagi itu status. Pokoknya kalau saya itu tiktoker banget lah kira-kira gitu. Hari ini setiap kalimat harus jadi tiktok. Saya mestinya ngobrol sama istri saya. Kalau ada istri, alhamdulillah saya nggak kena pasal ini. Karena tiap hari saya nggak sama istri, saya dengan pengamen jalanan yang di rumah dinas. Dan jenengan mestinya ngobrol sama suami ketika di rumah. Nggak ngobrol sama suami sama istri, ngobrolnya malah di sekolahan sama sesama emak-emak itu, sesama guru. Mestinya di sekolahan itu yang diajak ngobrol siapa? Murid dong. Nah itu sampai yang paham. Bisa ini saya nggak mau nunjuk satu persatu. Saya lihat di Kabupaten Tegal gitu aja lah. Kabupaten Pateman nggak ada yang begitu. Oke. Yang membedakan kita manusia dengan makhluk yang lain itu di mananya? Oke, akal. Akal saja bisa kalah sama iblis. Halo. Kalah. Ini yang ngomong sahabat Ali. Kalau kecerdasan menjadi ukuran mulianya makhluk, tentu iblis lebih mulia daripada manusia. Terus apa dong esensi kita? Akal kalah sama iblis, makan saya kira kalah sama buaya, ya, apalagi buaya darat, yang mentah pun di mana ya. Kalau sebatas transformasi knowledge saja, tentu Google hari ini jauh lebih pintar daripada muridnya dulu, apalagi sama gurunya. Oh kebalik ya? Kebalik apa? Jangan stres sama, santai aja. Lihat jenggot saya nggak usah dibayangin gitu. Tenang saja. Masih garang kumisnya Mas Pur gitu. Oke, ingat esensi kita itu di mana? Mama khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Itu yang harus dibangun. Terus, gampang kan semua, hafal semua kan? Oke, ya'budunnya itu seperti apa? Ya kita bangun kesadaran itu bahwa kita hadir di bumi ini ada yang menghadirkan. Kita wujud di bumi ini ada yang mewujudkan. Siapa? Wajibul wujud. Kalau kita wajibul wujud enggak? Tidak. Yang wajibul wujud hanya Gusti Allah. Ini IKM loh, ini ilmu dasarnya tauhid begitu. Kalau dengan berislam ini aja bab ini belum paham, ini dipertanyakan keimanannya. Jadi semua di luar Allah itu nggak ada yang wajib wujud. Hukum kita adalah mungkinul wujud. Oh, anggalan panik ya, bahasa Inggris kalau kita mau kan. Kita ada itu hanya mungkin saja, boleh saja, tidak ada kewajiban. Jadi ketika Allah kun fayakun, hilang pamunit ya hilang pamunit. Saya pun hilang, jenengan semua hilang. Nggak diciptakan pun hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan loh. Apa alasanmu bahwa roh itu ada? Kenapa engkau percaya Allah itu Tuhanmu? Buktikan. Orang iso dalil nilainya belesek sampai nulis langsung disiksa itu. Allahu Rabbi, pokoknya Allahu Rabbi. Nah ini buktinya apa? Nek Gusti Allah itu Tuhanmu itu apa?
Ini penting. Kalau gurunya belum paham ya jangan mengajar dulu, selesaikan dulu ini dengan kepala seksinya. Oke, sudahlah, mau pelajaran apa, tauhid ini harus menjadi fondasi kita, dan ini ciri khas kita. Apapun latar belakang fakultas lainnya, mungkin ada yang matematika, biologi, IPS. Jadi keluarga kemenang tauhidnya digarap dulu. La ilaha. Gampang-gampang kan saya, karena ilmu dasar semua. Jadi wujud kita di dunia ini tidak ada keharusan kita wujud. Adanya apa? Kasih sayang Allah lah yang menciptakan kita di bumi ini. Makanya ada cinta. Kita lahir dari cinta. Halo. Ketika cinta kita, oke lah, saya cinta kepada jabatan saya cinta kepada jabatan tahta. Apa yang saya lakukan? Ya, oke, ada lagi kan guru-guru pintar-pintar semua ini. Ketika saya menginginkan satu jabatan karena saya cinta betul, oke lah, jangan jabatan ya. Yang jenengan bisa rasakan semua itu apa? Oke, cinta si suami yang dulu belum jadi suaminya itu gimana yang jenengan rasakan saat itu? Bunga-bunga itu bayangannya seperti apa? Apa rambutnya jadi bunga gitu? Oke, rela berkorban. Ada lagi? Ingin dekat. Ada 7 pilih. Ingin dekat. Ingin selalu dekat. Oke, iya bagus. Ada, berarti ada harapan selalu nggak mau pisah gitu ya. Udah 2 ini, 3. Ikhtiar, apapun dilakukan, rela berkorban. Iya kan, rela berkorban. Oke, ikhtiar selalu ingat gitu ya. Ingat terus, mau tidur ingat. Ini gimana lagunya itu? Mau makan ingat dia, sampai ke WC lo ingat. Oke, ingat kamu. Ada lagi tanda-tanda cinta? Perbuatannya seperti ini, seperti dia. Selalu disebut. Oke, 5. Terus 2 lagi. Berusaha mirip seperti dirinya. Oke, takjub gitu. Saking takjubnya, kemudian pengen meniru apa yang dia suka gitu ya. Nah, satu lagi. Takut kehilangan. Oke. Di 7 ciri-ciri cinta itu bisa disimpulkan satu. Ketika saya cinta dia, maka aku hilang. Yang ada hanya dia. Bareng-bareng. Ketika cinta bertakhta, yuk, maka aku hilang. Yang ada hanya dia. Tepuk tangan buat jenengan. Iya, cinta dunia pun hilang, awak kita itu hilang. Nggak mikirin waktu, nggak mikirin istri, apalagi mikirin yang lain. Mau istri aja nggak dipikirin. Karena saya lagi seneng mobil, Pak Pur seneng burung. Padahal burungnya sendiri sudah punya kan. Itu bisa hilang semua. Yang penting burung saya itu bisa berkicau. Yang di rumah loh ya, burung yang di sini sudah urusannya istrinya ya, bukan urusannya Pak Purwoto. Sudah berkicau malah. Ini gambaran cinta, bagaimana kita mengajak murid-murid kita juga cinta kepada Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya ya bagaimana? Dia belajar mencintai makhluk itu. Bukti kedua ini sudah adaptasi ini. Sudah asli itu. Kalau jenengan masuk Jogben, aku isi ayu kok, isi payu, itu berarti bukan cinta itu. Saya pastikan itu bukan cinta. Hanya apa? Kedustaan belaka. Jadi 7 ciri-ciri itu bisa didetek Pak. Gitu. Khauf, roja, saya takut kehilangan ketika saya mencintai sesuatu atau siapapun yang kita cintai. Takut, tapi juga saya berharap benar tadi, nggak mau berpisah. Harapanku tidak ada lagi kecuali itu cerita Yusuf dengan Zulaikha. Gimana ceritanya?
Jadi Zulaikha ini, saya ngobrol aja ya, biar sampai siang nggak apa-apa. Zulaikha itu sebelum ketemu Yusuf sudah jatuh cinta duluan. Dari mana Zulaikha kenal Yusuf? Dari mimpi ketemu Pak Aslawi gitu ya, istrinya namanya. Sangat cantik, gantengnya begitu, separuhnya dunia loh kata Rasulullah. Nabi Yusuf itu kegantengannya separuhnya dunia. Coba tatap Pak Munir. Ya, Pak Munir saja kan ganteng. Loh itu Yusuf, Nabi Yusuf itu separuhnya dunia. Kemudian mimpi lagi, karena setelah perjumpaan di mimpi yang pertama, Zulaikha itu sudah nggak bisa tidur, nggak enak, pokoknya saya harus ketemu, langsung jatuh cinta. Kemudian sampai mimpi lagi ketemu Yusuf, kamu itu siapa wahai kekasihku? Saya menteri besar di kerajaan Mesir, kira-kira begitu. Akhirnya deteksi lah yang namanya Zulaikha, karena Zulaikha seorang yang cantik di situ di Mesir itu. Akhirnya begitu orang tuanya Zulaikha sudah waktunya kamu nikah, ya sudah saya nikahkan saja Mbak, tapi syaratnya yang akan aku terima adalah menteri besar. Kira-kira ya bela menteri tapi kasih presiden, kira-kira begitu. Akhirnya datanglah menteri besar, wazir kabir, wazir akbar. Begitu datang diterima karena syaratnya Zulaikha kepada ayahnya itu, ya udah diterima. Ternyata loh kok nggak mirip sama yang dimimpi. Akhirnya karena sudah janji, ya oke, saya terima jadi suami, tapi tolong jangan sentuh saya karena kamu bukan yang aku kehendaki. Gimana ibu-ibu pernah begitu? Bapak-bapak mau nggak? Tapi dilarang wazirnya juga nggak masalah, nggak sentuh pun nggak apa-apa. Yang penting formalitas saya itu suaminya bangga karena dapat cantik, ratu kecantikan saat itu. Ini formalitas, suami formalitas. Ini kan tadi judulnya formalitas sama esensi kan? Oke. Tapi kemudian Zulaikha ini loh katanya wazir. Ini datang wazir kok bukan seperti yang di dalam mimpi. Kemudian dapat ilham dari Allah. Kau nikahi itu, nanti kau ketemu dengan wazir yang kau kehendaki. Nah, kira-kira begitu. Begitu Nabi Yusuf ceritanya di Al-Quran itu kan diceburkan ke sumur, kemudian jadi budak kan. Budak yang pertama berani beli mahal karena itu gantengnya luar biasa. Rajanya itu Jokowi lah kira-kira yang berani bayar. Nah, tapi ini kan jadi istrinya wazir nih Zulaikha. Bagaimana Pak Presiden, tolong buat saya saja, mau berapa aku kembalikan uang yang sudah persiapkan untuk beli budak. Akhirnya raja kasihan, udah buat kamu aja lah, udah aku bayar berapa mahal itu. Sampai ketemu ini yang ada di dalam mimpi itu. Sudah pernah mimpi sama suamimu? Orang-orang sing ngimpi kalau bojone, heran saya.